Al-Fatihah bin ta'alim wa ta'alum al-muzakkar tadhkir nafa'al difa'al wal-ifada wal-istifada wal-hadrat al-musbita bila sunnati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtiqa mardati la tawfiq thabi ila hadrati Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin Salatullah salamuhu alaihi ajma'in ahli baiti tayyibin tahirin Sayyidatina al-Ma'lim Nabi Talib Fatimah Zahra Sunnah Hasan Sunnah Kharid Sunnah Kubur Aisyah Ridha Sayyidina Hamzah Sayyidina Abbas Salah sahabi Rasulullah Zawajir Rasulullah Rasulullah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila middin thumma ila arwah lamadul mustahidin faqal muhadithin al-wah bin Sayyidina Sufiyah أينما كان أحد روح مسلم قرض المغارب بارو بحر وصل فريم ما إلى أرواح جميع سرتنا على بعلو وصل فريم أنا لا دغشان بالرحمة والمغفرة أسكن بالجنة أختم مسلم في خير وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan mengenai haid nifas dan istihadah. Kita pada pertemuan kemarin mempelajari sebagian daripada 7 gambaran mustahadah dalam haid. Kita setelah mempelajari pembahasan atau gambaran pertama, mubtada'ah mumayyizah, baru pertama keluar darah dan melihat darah dengan 2 sifat atau lebih serta memenuhi syarat tamyiz. Maka darahnya yang kuat disebut haid, yang lemah adalah istihadah meskipun lama. Kemudian ada syarat-syarat tamyiz. Kemarin kita telah membahas syarat-syarat tamyiz. Seorang wanita disebut mumayyizah bila memenuhi beberapa syarat, diantaranya darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Darah kuat harus memenuhi 2 syarat ini karena dia akan menjadi haid. Darah kuatnya tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Kemudian darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Ini tidak secara mutlak. Ini hanya dalam kasus tertentu. Yaitu apabila dia melihat darah kuat, kemudian lemah, kemudian kuat lagi yang persis dengan darah pertama dan melebihi 15 hari. Jadi hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Kemudian syarat keempat, darah lemahnya tidak diselat-selati oleh darah kuat. Apabila 4 syarat ini terpenuhi, maka dia menjadi mumayyizah. Kemudian mubtada'ah ghairu mumayyizah. Baru pertama keluar darah dan darahnya hanya 1 sifat saja. Atau 2 sifat tapi tidak memenuhi syarat tamyiz.
maka haidnya cuma sehari semalam, sucinya 29 hari. Kenapa demikian? Iya, karena untuk bisa menentukan haid itu adalah dengan dua hal. Yang pertama, dengan sifat darah. Yang kedua, dengan kebiasaan itu perempuan. Bila ada darah kuat, darah lemah, maka darah kuat bisa menjadi haid. Bila tidak ada darah kuat, darah lemah, atau tidak memenuhi syarat tamyiz, maka haidnya bisa disamakan dengan kebiasaan. Tapi jika dia belum punya kebiasaan, karena dia adalah seorang pemula, baru pertama kali melihat darah, maka ya sudah. Yang menjadi minimal haid itu pasti haid. Selebihnya belum pasti. Oleh karena itu tidak dihukumi haid kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Jadi yang bisa dipastikan haid itu cuma satu hari satu malam. Makanya itu adalah haidnya. Karena yang tidak pasti, maka tidak bisa kita hukumi haid yang lainnya. Mulai hari kedua sampai hari ke-29, karena tidak pasti, maka tidak bisa dihukumi haid. Sucinya 29 hari. Kenapa kok 29 hari? 29 hari ini diambil dari siklus 30 hari. 30 hari, kalau haidnya sehari berarti sucinya 29. Kenapa kok siklusnya 30 hari? Mengambil siklus 30 hari ini adalah karena siklus 30 hari ini adalah ghalibud daur. Siklus standar, umumnya. Siklus umum. Umumnya siklus itu ya 30 hari. Yang umum, yang paling banyak terjadi siklus itu 30 hari. Nah, karena siklus itu kebanyakan adalah 30 hari, seorang perempuan pemula, mubtada'ah, belum pernah mengalami haid, sehingga belum pernah mengalami siklus. Lah terus bagaimana kalau darahnya keluar sampai 60 hari, sampai 70 hari, sampai 90 hari? Maka kita ambil siklus yang umum. Apa itu siklus umum? Ya 30 hari. Sehari semalam haid, 29 hari suci. Ya. Jadi kenapa kok sucinya 29? Sucinya 29 itu diambil dari ghalibud daur, siklus umum. Siklus kebanyakan. Siklus kebanyakan itu adalah 30 hari. Kalau haidnya sehari semalam berarti sucinya 29 hari. Mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Kalau mubtada'ah kemarin adalah perempuan pemula, mu'tadah adalah perempuan yang pernah mengalami haid dan suci. Pernah mengalami haid dan suci, mumayyizah artinya melihat darah dengan dua sifat, ada kuat dan lemah. Dan tentunya memenuhi syarat tamyiz. Jadi kasus-kasusnya sama seperti mubtada'ah. Sama seperti mubtada'ah mumayyizah. Hanya saja bedanya, kalau mubtada'ah itu darahnya darah kuat haid, darah lemah walaupun lama, itu adalah istihadah. Ya. Walaupun lama, tapi untuk mu'tadah tidak. Setiap siklus ada hukumnya sendiri. Nah, hukum mu'tadah mumayyizah di sini dikatakan terdapat dua pendapat. Yang mu'tamad adalah darah kuat dihukumi haid, darah lemah disebut istihadah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaan sebelum istihadah. Jadi pendapat kedua mengatakan perempuan yang sudah pernah haid itu kembali kepada kebiasaan. Tidak kembali pada
sifat darah. Tapi pendapat yang kuat mengatakan untuk perempuan mumayyizah bukan kembali kepada kebiasaan tapi kembali kepada sifat darah. Nah, di sini ada beberapa pembahasan mengenai mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah itu hukumnya adalah darah kuat sama dengan haid. Darah lemah sama dengan istihadhah. Darah kuat sama dengan haid, darah lemah sama dengan istihadhah. Ini apa namanya? Hukum mu'tadah mumayyizah. Pendapat yang mu'tamad seperti ini. Pendapat yang kuat. Bedanya antara mu'tadah dengan mubtada'ah, kalau mubtada'ah itu kan belum pernah mengalami haid. Tapi kalau mu'tadah sudah pernah mengalami haid. Sudah punya adat. Ya. Sudah punya adat. Jadi untuk perempuan mubtada'ah, pemula, mubtada'ah, seorang pemula, apabila melihat darah (25 hari) merah, 5 hari hitam. (25 hari merah, 5 hari hitam. Untuk seorang mubtada'ah, seorang pemula, 25 hari merah, 5 hari hitam. Maka 25 hari merah ini hukumnya istihadhah. 5 hari hitam ini hukumnya haid. Kenapa? Dia belum pernah mengalami haid. Belum pernah mengalami haid, oleh karena itu ketika keluar darah seperti ini, maka yang bisa dijadikan haid adalah darah kuat saja. Yang bisa dijadikan haid adalah darah kuat saja. Adapun untuk mu'tadah, ya, sudah pernah haid. Apabila dia punya adat, punya kebiasaan haid adat haid 7 hari.
adat suci 23 hari. Berarti siklusnya 30 hari. Adat haid 7 hari, adat suci 23 hari. Siklusnya berarti 30 hari. Kemudian keluar darah 25 hari, merah. Lima hari hitam. Nah, hukumnya bagaimana? Dua 25 hari merah, 5 hari hitam. Apakah sama? Tidak sama. Yang jelas ininya sama. 5 hari hitam adalah haid, itu pasti. 5 hari hitam adalah haid, itu pasti. Tinggal yang 25 hari merah, apa hukum darah 25 hari merah? Hukumnya adalah 7 haid. 7 hari haid. 7 hari haid. Kemudian 18 hari suci atau istihadah. 7 hari haid, 18 hari suci atau istihadah. Jadi kalau untuk seorang pemula, ketika mengalami 25 hari darah merah, 5 hari hitam, 25 hari merah semuanya istihadah atau suci. Haidnya cuma 5 hari hitam. Sedangkan untuk mu'tadah yang sudah memiliki adat, dan adatnya adalah haid 7 hari, suci 23 hari, keluar 25 hari merah dan 5 hari hitam. Bagaimana? Maka diawali dengan haid 7 hari, ini apa? Sesuai dengan adat. Kemudian 5 hari hitam, haid kedua. Ini haid kedua. Berarti 2 kali haid. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena antara adat dan tamyiz, ini namanya haid karena tamyiz. Antara adat sama tamyiz terpisah 18 hari. Antara adat sama tamyiz terpisah 18 hari. Jadi kaidah, apabila ada tamyiz yang sebelumnya diawali oleh darah lemah, dan kalau kita ambil dari darah lemah itu hari-hari adat, maka jaraknya antara adat sama tamyiz ini adalah tidak kurang dari 15 hari. 15 hari ini
disebut minimal suci. Jadi ada minimal suci antara adat sama tamyiz, maka masing-masing hukumnya haid. Jadi kaidah. Ada kaidah yang mengatakan apabila antara adat ya apabila antara adat dan tamyiz terpisah dengan minimal suci dalam kurung 15 hari, maka adat dihukumi haid sedangkan tamyiz adalah haid kedua. Jadi haid 2 kali. Adat dihukumi haid, tamyiz haid kedua. Oleh karena itu kalau kita bagi perempuan yang punya adat 7 hari ya, adatnya 7 hari. Jika keluar darah 20 hari merah dan 5 hari hitam, maka dua 20 hari merah ini istihadhah. Atau suci. Yang 5 hari hitam haid. Kenapa kok 20 hari merah tidak kita ambil 7 hari? Kalau kita ambil 7 hari, sisanya cuma 13 hari. Nggak cukup. Ya. Kalau kita ambil 7 hari, sisanya 13 hari. 13 hari bukan minimal suci. Baik, kita tambah sekarang. 21 hari merah. 5 hari hitam. Sama. Ini adalah istihadhah atau suci. Ini baru haid. Nah, baru kalau 22 hari merah, 5 hari hitam, maka bagaimana hukumnya? Nah, yang 22 hari ini 7 hari haid karena adat. Kemudian 15 hari suci. Dan 5 hari haid. Jadi antara adat
dengan tamyiz terpisah 15 hari. Ya. Sedangkan kalau merahnya cuma 21 atau 22 ini antara adat sama tamyiz pisahnya kurang dari 15 hari. Jadi itu perbedaan antara mubtada'ah pemula dan mu'tadah pernah haid. Kemudian perbedaan berikutnya juga antara pemula dan pernah haid. Pemula apabila keluar darah 5 hari hitam, kemudian kemudian 60 hari merah. 5 hari hitam, 60 hari merah. Maka 5 hari hitam ini adalah haid. Sedangkan 60 hari merah ini adalah istihadhah atau suci. Untuk pemula bila keluar darah 5 hari hitam, 60 hari merah. 5 hari hitam haid, 60 hari merah istihadhah atau suci. Jelas ya? Ini untuk seorang pemula. Jangankan 60 hari merah. Bahkan 6 bulan merah pun, kalau keluar darah 5 hari hitam, kemudian 6 bulan merah, tetap 6 bulan tadi itu adalah semuanya istihadhah. Tapi untuk perempuan yang sudah pernah haid, ya, atau mu'tadah. Adatnya 7 hari haid. Dan 23 hari suci. Adatnya 7 hari haid dan 23 hari suci. Keluar darah 5 hari hitam. Kemudian 60 hari merah. Maka yang 5 hari hitam ini jelas haid. Adapun yang 60 hari merah bagaimana hukumnya? Darah 60 hari merah karena dia sudah pernah punya adat, dimulai dari suci dulu.
suci 23 hari sesuai dengan adatnya. Kemudian haid 7 hari. Kenapa kok 7 hari? Ya adatnya kan 7 hari. Kenapa kok enggak 5 hari hitam ini jadi adat baru? 5 hari hitam ini adalah adat karena tamyiz. Sedangkan 7 hari adat karena terputusnya darah. 5 hari hitam ini disebut adat yang disebabkan oleh tamyiz. Sedangkan 7 hari itu yang biasanya dia 7 hari adat yang disebabkan oleh terputusnya darah. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah adat karena terputusnya darah. Oleh karena itu 60 hari merah ini kembali kepada suci 23 hari, haid 7 hari. Kemudian setelah itu suci lagi 23 hari dan haid lagi sisanya 7 hari. Pas 60 hari. Jadi kalau untuk pemula atau disebut mubtada'ah, keluar darah 5 hari hitam, 60 hari merah, maka yang 5 hari hitam disebut haid, yang 60 hari merah semuanya istihadah, suci. Tapi untuk mu'tadah pernah haid, punya adat haidnya 7 hari, suci 23 hari. Keluar darah 5 hari hitam seperti di atas, 60 hari merah. Yang 5 hari hitam jelas haid. Yang 60 hari merah bagaimana? Pertama suci dulu 23 hari. Baru kemudian haid 7 hari. Suci lagi 23 hari, haid lagi 7 hari. Itu kalau untuk mu'tadah, sudah pernah punya adat. Nah itu perbedaan antara mubtada'ah dan mu'tadah. Jadi itu tadi mengenai mu'tadah mumayyizah. Sekarang mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah, apa artinya mu'tadah? Pernah mengalami haid dan suci. Mu'tadah artinya pernah mengalami haid dan suci. Ghairu mumayyizah artinya melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya haid dan sucinya disesuaikan dengan adat sebelum istihadah. Ya. Dilihat adat terakhir. Bila misalnya ya adatnya adalah 7 hari haid, 23 hari suci. Ini adatnya dia. 7 hari haid, 23 hari suci. Setiap bulan seperti itu. Suatu saat dia mengalami haid. Suatu saat dia mengalami haid 6 hari. Kemudian suci. Suci cuma 17 hari. Setelah itu keluar darah. Darah merah. Ya. Selama
60 hari. Biasanya haidnya 7 hari haid, 23 hari suci. Sekarang tiba-tiba keluar darah merah 60 hari. Maaf. Biasanya 7 hari haid, 23 hari suci. Tiba-tiba dia mengalami haid 6 hari, terus suci 17 hari, terus keluar darah 60 hari, merah. Haid 6 hari, suci 17 hari, kemudian darah merah 60 hari. Bagaimana hukumnya darah 60 hari itu? Bagaimana hukumnya darah 60 hari? Darah 60 hari ini hukumnya adalah pertama haid dulu. Kenapa kok haid? Iya. Karena antara haid dan darah itu ada 17 hari. Dan 17 hari itu melebihi minimal suci. Minimal suci berapa? 15 hari. Ya, ini haid, terus bersih, terus keluar darah. Nah, jarak antara haid dan darah kedua itu 17 hari. 17 hari ini sudah melebihi minimal suci. Minimal suci kan cuma 15 hari. Maka bagaimana? Maka darah ini berapapun jumlahnya pasti diawali dengan haid. Hukumnya pasti haid. Cuma haidnya berapa hari? Nah itu tergantung jumlah darahnya berapa. Kalau jumlah darahnya tidak melebihi 15 hari ya semuanya haid. Ya, misalnya setelah itu darah cuma 15 hari. Ya sudah semuanya haid. Kalau darah cuma 15 hari semuanya haid. Apalagi cuma 14 atau 13 atau 10 hari. Bagaimana kalau darahnya 60 hari? Dia mengalami pendarahan 60 hari. Ya apa ini darah 60 hari? Apakah semuanya haid? Ya jelas tidak. Maka inilah yang disebut dengan darah haid yang bercampur dengan istihadah. Berapa haidnya? Kita samakan dengan kebiasaan terakhir. Berarti haidnya adalah sesuai dengan kebiasaannya. Di sini terakhir 6 hari, berarti ini haidnya 6 hari. Setelah itu, suci 17 hari. Setelah itu, dihukumi haid lagi 6 hari. Suci lagi 17 hari. Kemudian karena sisanya itu tidak melebihi 15 hari, ya berarti semuanya haid. Jadi terakhir haid 14 hari. Sisanya tidak melebihi 15 hari, cuma 14 hari. Maka hukumnya semuanya haid. Nah ini adat yang biasanya adalah 7 hari. 7 hari dan sucinya 23 hari. Ini setiap bulan seperti itu. Tiba-tiba dia keluar darah haid cuma 6 hari. Terus suci dapat 17 hari, terus keluar darah 60 hari.
Haid 6 hari, setelah itu suci 17 hari, setelah itu keluar darah 60 hari. Maka bagaimana? 60 hari semuanya merah, tidak ada kuat, tidak ada lemah. Ya sudah, berarti 60 hari itu diawali dengan haid 6 hari. Ya. Kemudian suci 17 hari. Dari mana haid 6 hari ini ada terakhir? Terakhirnya kan haidnya 6 hari. Dari mana suci 17 hari ini? Suci terakhir sebelum keluar darah istihadhah itu apa? Sebelum istihadhah kan 17 hari. Kemudian haid lagi 6 hari, suci lagi 17 hari. Sisanya 14. Sisanya 14 hari. Ini haid semua sudah. Ya, jadi haid 6 hari, suci 17 hari, haid 6 hari, suci 17 hari, sisa 14 hari semuanya haid. Kenapa kok semuanya haid? Karena tidak melebihi 15 hari. Walaupun sholatnya di 14 hari haid ini, dia tidak sholat cuma 6 hari, karena dia mengira haidnya 6 hari. Karena dia mengira haidnya 6 hari, ya dia tidak sholat 6 hari. Setelah itu hari ke-7 dia sholat. 7, 8, 9, 10, sampai 14, hari ke-15 bersih, tidak keluar darah lagi. Berarti sholatnya mulai hari ke-7 sampai hari ke-14 semuanya tidak sah, batal. Ya, semuanya batal. Apa perlu diqadha? Ya enggak. Karena itu dianggap haid. Dihukumi haid semua itu. Yang muskilah itu, yang problem itu kalau di hari itu dia puasa. Jadi dia tidak puasa 6 hari, misalnya itu bulan Ramadan, hari ke-7 dia puasa. Walaupun keluar darah tetap puasa, karena memang kalau Ramadan wajib puasa meskipun keluar darah, karena itu bukan haid. Sampai hari ke-15 ternyata darahnya mandek. Nah, sekarang ketahuan bahwa haidnya adalah 14 hari, semuanya haid. Dan puasa yang ia lakukan mulai hari ke-7 sampai hari ke-14 semuanya batal. Wajib diqadha itu. Karena itu adalah masuk masa-masa haid. Jadi ngodok puasanya bukan ngodoi 6 hari, tapi ngodoi 14 hari. Jadi seperti itu. Ini untuk perempuan yang sudah pernah punya adat, ya. Al-mu'tadah ghair mumayyizah. Perempuan yang punya adat dan tidak memenuhi syarat tamyiz atau darahnya keluar dengan satu sifat. Maka begini hukumnya. Cara menghukumnya begini. Sebelum masuk kepada pembahasan mutahayyirah mutlaqah, barangkali ada pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Tujuh hari haid, suci 18 hari, keluar darah hitam 20 hari. Bagaimana hukum darah yang keluar 20 hari? Ya sudah, 20 hari berarti haidnya 7 hari, sisanya suci. Ya. Karena darahnya cuma 20 hari, ya sudah. Darah haidnya 7 hari, sisanya suci. Dan ketika keluar darah 20 hari itu dia tidak sholat selama 15 hari. Kenapa kok tidak sholat selama 15 hari? Ya karena dia tidak tahu kalau darahnya bakal melebihi 15. Karena itu dia tidak sholat selama 15 hari.
Hari ke-16 baru ternyata saya istihadhah. Ya udah diqadha'i salatnya. 10 hitam, 3 bersih, 2 merah, 2 hitam. Adat haidnya 10 hari. Ya udah berarti ini kan ghairu mumayyizah ini, tidak memenuhi syarat tamyiz. Oh, bentar. Ini memenuhi syarat tamyiz ini. Ini haidnya hitam pertama. Sesuai dengan adatnya 10 hari. Ya, ini tamyiznya juga sama 10 hari. 2 hari merah sama 2 hitam itu semuanya adalah istihadhah. Jadi ada kaidah. Ada kaidah mengatakan jika ada 2 darah yang sama-sama bisa dihukumi haid. 10 hitam bisa dihukumi haid, 2 hitam yang terakhir juga bisa dihukumi haid. Jika ada 2 darah yang sama-sama bisa dihukumi haid. Dan di antara keduanya ada darah lemah, maka haidnya adalah yang pertama. Berarti hitam yang terakhir itu adalah apa namanya? Istihadhah. Adapun merah yang 2 hari ini kalau menurut Syekh Ibn Hajar itu istihadhah. Kalau menurut Syekh Ar-Ramli haid juga. Jadi kalau menurut Ar-Ramli, haidnya 15 hari. 10 hitam, 3 bersih, 2 merah ini haid semua. Kalau menurut Ar-Ramli. Baru 2 hitam terakhir itu istihadhah. Tapi kalau menurut Syekh Ibn Hajar, 10 hitam pertama itu haid, yang lainnya istihadhah. 3 hari bersih itu jelas adalah suci. Tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Mutahayyirah mutlaqah. Setelah membahas mengenai mu'tadah ghairu mumayyizah, kita masuk pada mutahayyirah mutlaqah. Jadi, begini. Kita telah melewati perempuan pemula, ini pemula, mubtada'ah ini pemula. Ya, ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Ini pemula. Ini yang ghairu mumayyizah. Memenuhi syarat tamyiz dan tidak memenuhi syarat tamyiz. Dan ada pula mu'tadah, perempuan yang pernah haid. Sudah pernah haid sebelumnya. Ini juga sama. Mu'tadah ada yang mumayyizah, memenuhi syarat tamyiz. Ada yang ghairu mumayyizah, tidak memenuhi syarat tamyiz. Ya. Jadi mubtada'ah ada 2, mu'tadah juga ada 2. Perempuan pemula ada 2 macam. Perempuan yang pernah haid ada 2 macam. Kemudian ada lagi macam yang lain. Mutahayyirah. Mutahayyirah ini apa? Mutahayyirah ini dia adalah perempuan mu'tadah, pernah haid. Dan dia ghairu mumayyizah. Tidak memenuhi syarat tamyiz. Maka kita katakan hukumnya adatnya kembali kepada maka haidnya kembali kepada adatnya. Haidnya kembali kepada adatnya. Tapi kalau ternyata dia lupa dengan adatnya, nah ini menjadi mutahayyirah. Jadi mutahayyirah ini adalah mu'tadah ghairu mumayyizah, yang lupa dengan adatnya. Sehingga ketika haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaannya,
dengan adatnya dia menjadi bingung apakah sekarang ini masa haid atau masa suci. Makanya disebut mutahayyirah. Ya. Dalam bahasa Arab kalimat mutahayyirah ini adalah perempuan bingung. Oleh karena itu, kasus ini disebut sebagai kasus mutahayyirah dan juga disebut sebagai kasus muhayyirah. Disebut mutahayyirah dan disebut muhayyirah. Apa muhayyirah? Perempuan membingungkan, membuat orang bingung. Kenapa? Karena dia membingungkan ulama. Perempuan yang membuat ulama bingung, membingungkan ulama, muhayyirah. Juga dia disebut sebagai ini muhayyirah. Juga disebut sebagai muhayyarah. Jadi disebut muhayyirah dan muhayyarah. Apa muhayyarah? Perempuan yang dibuat bingung. Dibingungkan. Kalau muhayyirah membingungkan, kalau muhayyarah dibingungkan. Dibuat bingung oleh para ulama. Jadi ketika dia mengadu kepada para ulama hukumnya, ternyata hukum yang disebutkan oleh ulama itu membuat dia bingung. Kok bingung ya hukumnya? Kok ribet banget ya? Terutama bab puasanya, ya, bab sholatnya, itu bingung. Jadi ada mutahayyirah mutlaqah. Apa itu mutlaqah? Mutlaqah itu dia lupa sama sekali lama adatnya maupun waktunya. Waktunya itu artinya awal keluar darah. Jadi dia lupa kapan dia mengalami pendarahan. Ini gambarannya itu adalah dia sudah lama keluar darah. Contoh, seorang perempuan keluar darah misalnya tanggal 10 Muharram. Sepuluh Muharram keluar darah, ternyata melebihi 15 hari. Sampai tanggal 26 masih darahnya ada. Dan berlanjut darahnya sampai masuk Safar. Sampai Safar. Karena darahnya berlebihan dan ternyata ghairu mayizah, kita katakan kembali kepada adat. Dia bilang saya lupa berapa adat saya. Ya udah. Kalau kamu lupa ya kemungkinan adat kamu adalah 15 hari. Jadi kita ambil yang paling banyak. Jadi 10 Muharram ini dipastikan sebagai
haid, yakin haid, sisanya ada kemungkinan suci sampai 15 hari. Kemudian, suci kamu yang terakhir berapa hari? Lupa juga saya. Waduh, ya apa ini? Suci yang terakhir dia lupa. Nah, berarti dari 26 ini, ya, itu tanggal 26 sudah mulai ada kemungkinan haid. Ada kemungkinan haid, ada kemungkinan belum. Ini tanggal 26 ini sudah mutahayyirah mutlaqah sudah. Ya, karena enggak tahu berapa sucinya. Berapa lama suci biasanya. Sudah disebut haid masykuk. 27 tuhur masykuk sudah. Ya. Walhasil enggak ketahuan sudah mana haidnya mana sucinya setelah itu. Jelas ya? Saya ulangi lagi. 10 Muharram dia keluar darah. Enggak sholat dia. Sampai melebihi 15 hari. Tanggal 26 Muharram ternyata darahnya masih lanjut. Darahnya masih lanjut. Maka kita katakan berarti nggak mungkin 26 ini haid. Ya. Darahnya sama-sama merah. Wajib mandi dia. Mandi, sholat, terus kita tanya, haid kamu yang terakhir berapa? Lupa saya. Kebiasaan haid kamu apa? Lupa saya, nggak tahu. Dia tahu tanggal 10 Muharram awal haid, tapi berapa hari biasanya nggak tahu. Nah, berarti kan ada kemungkinan haidnya sehari, ada kemungkinan haidnya 2 hari, sampai kemungkinan haidnya 15 hari. Berarti tanggal 10 Muharram ini kita katakan ya ini yakin haid sini sudah. Tapi selebihnya nggak jelas. Ada kemungkinan itu bukan haid, ada kemungkinan haid. Nah, 26 Muharram ini yakin suci karena nggak mungkin ini haid. Kan kalau haidnya sehari, jika haidnya sehari, minimal suci 15 hari ya sampai 26 Muharram. Kalau haidnya 15 hari ya kan sampai 26 Muharram juga suci. Jadi dari sisi apapun 26 ini suci. Kemudian kita tanya, suci kamu terakhir berapa? Saya lupa. Waduh, suci terakhir pun dia lupa. Maka karena tidak tahu sucinya berapa, ya, maka nggak bisa diputuskan mana awal haidnya, nggak tahu juga. Bisa saja tanggal 27 Muharram ini sudah haid. Kalau di sini Muharram haidnya sehari kan 27 sudah suci 15 hari kan sampai 26 saja, 27 sudah masuk masa haid. Kalau seandainya dikatakan haidnya sehari semalam. Berarti 27 ini sudah mutahayyirah mutlaqah sudah. Artinya mutahayyirah itu ada kemungkinan ini haid, tapi ada kemungkinan ini suci begitulah. Ya. Jika 10 Muharram haidnya sehari dan sucinya 15 hari, pasti 27 haid yang kedua. Tapi kenyataannya dia lupa haidnya berapa, sucinya berapa dia lupa. Khalas. Berarti tanggal 27 mutahayyirah mutlaqah.
Mutahayyirah mutlaqah. Ya. Tanggal 28 lebih parah lagi. Kalau 27 itu tidak wajib mandi setiap kali sholat karena tidak ada kemungkinan terputus dari haid. Tapi 28 sudah ada kemungkinan terputus dari haid. Karena bisa saja haidnya cuma sehari semalam. Jadi mulai tanggal 28 dia wajib mandi setiap kali hendak sholat. Sampai kapan? Sampai selamanya, sampai dia sembuh. Sampai dia sembuh. Ya, ini contohnya mutahayyirah mutlaqah. Hukumnya selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Kemungkinan haid, suci, berhenti haid itu mulai tanggal 28 tadi itu kalau gambaran yang saya sampaikan. Ya, jadi haid ada kemungkinan haid, suci ada kemungkinan suci. Berhenti haid ada kemungkinan berhenti haid. Tanggal 28 ini ada kemungkinan sudah berhenti haid kalau 27 ini haid dan haidnya cuma sehari semalam. 28 ini ada kemungkinan masih haid kalau ternyata tanggal 27 ini haidnya 2 hari. Atau tanggal 28 ini ada kemungkinan belum haid kalau ternyata sucinya dari haid pertama itu bukan 15 hari tapi lebih. Ya. Jadi 28 ini banyak kemungkinan belum haid, kemungkinan sudah haid, kemungkinan baru berhenti haid. Ya, dan kemungkinan masih haid. Jadi, kalau kemungkinan masih haid, ya berarti dia tidak boleh megang Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh berhubungan badan. Kalau belum haid, ya berarti kan suci. Atau sudah haid, sudah selesai haid, berarti kan juga suci. Ya. Maka wajib sholat dan seterusnya. Kalau baru berhenti haid, berarti wajib mandi. Nah, semua kemungkinan ini ada. Semua kemungkinannya ada. Oleh karena itu, konsekuensinya selalu melakukan ihtiyat. Berhati-hati. Apa itu ihtiyat? Yaitu wajib sholat dan puasa. Sholat puasa wajib. Karena apa? Ada kemungkinan dia suci. Namun haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan haid. Sampai kapan? Sampai selamanya, sampai sembuh. Jadi ya solusinya ke dokter, minta kasih obat supaya darahnya mandek. Biar sembuh. Kemudian berikutnya setiap hendak mengerjakan sholat wajib mandi karena ada kemungkinan berhenti dari haid. Jadi ada kemungkinan berhenti dari haid, ya sudah wajib mandi berarti. Setiap kali mau sholat wajib mandi. Setiap kali mau sholat, Masya Allah dijamin glowing. Ya, dalam 5 hari, dalam 1 hari mandi 5 kali. Subuh mandi, duhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Waduh, Masya Allah. Kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti haid. Yang jelas setiap hari wajib mandi. Setiap hari wajib mandi. Cuma setiap hari itu kapan? Kalau dia tidak ngerti terakhir berhenti haid itu jam berapa, ya sudah, setiap mau sholat mandi. Tapi kalau dia ingat, enggak, saya itu ingat. Terakhir itu saya berhenti haid itu ternyata maghrib.
ya sudah, mandinya cuma maghrib saja. Selain maghrib, hanya wudhu, tidak wajib mandi. Yang jelas, setiap hari harus mandi. Kemudian dalam mengerjakan puasa Ramadan, nah ini, puasa Ramadannya kasihan. Puasa Ramadannya banyak, ya, banyak banget. Dalam mengerjakan puasa Ramadan, dia harus berpuasa dengan cara khusus, yaitu pada bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh 30 hari atau 29 hari. Ramadan harus penuh puasa. Setelah hari raya berpuasa lagi 30 hari. Kemudian berpuasa lagi 6 hari di dalam 18 hari, yaitu di hari pertama, kedua, ketiga, ke-16, ke-17, dan ke-18. Maksudnya bagaimana ini? Bulan Ramadan puasa 30 hari. Ini yang yakin suci cuma, yang yakin sah cuma 14. Hari saja. Yang lainnya ada kemungkinan sah, ada kemungkinan batal. Kemudian Syawal setelah hari raya puasa lagi 30 hari. Dan yang yakin sah 14 hari. Jelas ya? Jadi Ramadan 30 hari, tapi yang yakin sah 14 hari. Kurang berapa? 16. Puasa lagi 30 hari, yang yakin sah cuma 14 hari. Kurang berapa? Kurang 2. Ya. Total 28 hari. Kurang 2, ya. Berapa puasa 2 hari ini? Bagaimana caranya berpuasa 2 hari bagi perempuan mutahayyirah mutlaqah? Puasa di hari 1, 2, 3, 16, 17, 18. Nah, dengan demikian dapat 2 hari. Jadi puasa 6 hari tapi dipencar. Dipencar pada 1, 2, 3, 16, 17, 18. Kok bisa begini ya? Kok kasihan, ribet banget. Iya. Karena kita ambil kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya, dia kan nggak tahu berapa lama dia haid. Bisa jadi haidnya sehari, bisa jadi haidnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai kemungkinan terburuk haidnya 15 hari. Kalau haidnya cuma sehari, ya berarti yang sah 29 hari. Tapi kalau haidnya 15 hari, berarti kan yang sah 15 hari juga. Yang lainnya tidak sah. Itu pun dalam haid 15 hari itu ada kemungkinan terburuk lagi. Yaitu haidnya datangnya di siang hari dan berhentinya di siang hari. Kalau haid sehari semalam 24 jam. Tapi datangnya di siang hari, datangnya zuhur. Atau tidak harus zuhur, pokoknya setelah fajar. Jam 7 pagi keluar darah haid 24 jam sampai jam 7 pagi besok. Berapa puasa yang batal? Yang batal 2 hari. Ya. Haid mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi. Berarti membatalkan puasa 2 hari. Itu hanya haid sehari semalam. Nah, kalau haidnya 15 hari, berarti batal puasa berapa? 16 hari. Ini namanya kemungkinan terburuk. Berarti yang yakin sah 14. Karena kemungkinan terburuknya membatalkan puasa 16 hari, berarti
Yang yakin sah 14. Dalam satu bulan cuma yakin sah 14. Puasa lagi 30 hari yakin sah 14. Dapatnya cuma 28. Kurang 2 hari, maka begini cara puasanya. Kenapa demikian? Iya, jika dia haidnya datang di pertengahan hari pertama, berarti sampai pertengahan hari ke-16. 17, 18 aman. Kalau di pertengahan hari kedua, berarti sampai pertengahan hari ke-17. Maka 18 dan 1 aman. Kalau di pertengahan hari ketiga, berarti sampai pertengahan hari ke-18. 1, 2 aman. Ya. Begitu pula kalau pertengahan hari keempat sampai ke-19. 5, terus demikian. Sampai jika pertengahan hari ke-16 pada bulan sebelumnya, ya, maka pasti sampai pertengahan hari pertama, bulan yang sekarang. 2 dan 3 aman. Kalau pertengahan hari ke-17, maka sampai pertengahan hari ke-2. 3 dan 16 aman. Pertengahan hari ke-18, berarti sampai hari ke-3, 17-16 aman. Selalu ada 2 hari yang aman. Diputer-puter gitu terus modelnya. Paham ya? Selalu ada 2 hari yang aman. Ini cara supaya mendapatkan puasa 2 hari. Kalau puasa 3 hari bagaimana? Misalnya dia punya nazar 3 hari, atau punya qadha 3 hari, mau diqadha'i lah kok dia mutahayyirah. Nanti pembahasan khusus ini ya. Kalau kita bahas di sini nanti membingungkan. Atau kalau sampean siap enggak bingung, ya, berarti poinnya itu hari pertama sama hari 17. Kalau puasanya 2 hari, berarti puasa hari pertama kedua, 17, 18, kemudian ditambah 2 hari lagi, terserah bebas letaknya. 3 dan 16 ini adalah tambahan. Ya. Oleh karena itu, kalau dia ingin puasa 3 hari, berarti puasa 1, 2, 3, 17, 18, 19. Nah, perlu ditambah 2 hari. 2 harinya bebas. Bisa 4 sama 16. Jadi 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19. Ya, itu kalau puasa 3 hari. Kalau 4 hari ya tinggal ditambahin. Perlu diketahui bahwa setiap 1 bulan puasa yang bisa dipastikan sah hanya 14 hari saja. Dengan perkiraan haidnya 15 hari dimulai dan berakhir pada siang hari. Ini sudah kita jelaskan tadi. Dengan demikian, dalam 2 bulan puasa yang diyakini sah hanya 28 hari. Dan untuk melengkapi kekurangan 2 hari, dilakukan puasa 6 hari seperti cara di atas. Jadi mutahayyirah mutlaqah ini ribet puasanya. Sholatnya ada khilaf. Kalau menurut Syekh Ar-Ramli tidak wajib qadha. Enak wis. Jadi ya sholat tapi ya tidak wajib qadha. Kalau menurut Syekh bin Hajar wajib qadha. Jadi sik sholat sik ngodoi. Ya, jadi sholatnya double-double. Dengan ketentuan khusus ya. Nggak mungkin bisa kita ajarkan di sini, waktunya mepet. Ya. Banyakkan ulama ikut pendapat Ar-Ramli tidak membahas karena ada pendapat Ar-Ramli mengatakan tidak wajib qadha. Mutahayyirah dzakirah lil waqti nasiyah lil adad. Ini termasuk macam-macamnya mutahayyirah. Mutahayyirah itu macam-macam. Ya. Saya bahas sampai
mutahayyirah yang ini, nanti mutahayyirah satunya ikut bab nifas besok. Kurang berapa pertemuan? Oh iya, kurang 1 pertemuan ya. Mutahayyirah dzakirah lil waqti nasiyah lil adad. Nah, mutahayyirah artinya mu'tada ghairu maizah, yang lupa dengan adatnya. Tadi kan sudah dibahas. Dzakirah lil waqti, ingat dengan awal keluarnya darah. Seperti yang 10 Muharram tadi. Nasiyah lil adad, lupa dengan lama adatnya. Contoh, seorang mustahadhah haid mengatakan, haidku mulai tanggal 1 setiap bulan, namun aku lupa sampai berapa hari. Ini apa sama dengan contoh saya tadi? Tidak sama. Kalau contoh saya tadi, dia memang ingat, wah, haidnya mulai 10 Muharram. Tapi setelah itu dia lupa sucinya berapa. Nah, itu akhirnya menjadi mutahayyirah mutlaqah untuk yang berikutnya. Ya, saya katakan tadi mulai tanggal 28 Muharramnya itu sudah mutahayyirah mutlaqah. Tapi untuk yang ini beda. Dia ingat sucinya. Jadi dia tahu siklusnya. Jadi untuk yang mutahayyirah sekarang ini, ingat waktunya. Waktu itu adalah awal keluar darah. Dan lupa jumlahnya. Ini dia, saya tambahi, juga ingat siklusnya. Dia ingat siklusnya. Kalau nggak ingat, ya bahaya. Harus ingat siklusnya, juga ingat siklusnya. Contoh seperti di buku, dia ingat haidnya tanggal 1. Tapi lupa. Berapa lama lupa. Namun, ingat siklusnya 30 hari. Maka gampang ini. Ya. Berarti tanggal 1 ditarik 30, 1, 30, 1, 30. Jadi tinggal lihat kalender, 1 dibunderi 30, nanti 1 lagi 30. Itu pasti haid. Tanggal 1 ini pasti haid. Karena dia ingat itu. Jelas ya? Tinggal narik aja 1 sampai 30, 1, 30. Jadi pasti 30 hari. Karena dia ingat siklusnya 30 hari. Kalau tidak ingat, jadinya mutahayyirah mutlaqah seperti itu. Pertama saja, seperti tanggal 10 Muharram tadi. Ya, kasus 10 Muharram tadi. Di sini dia yakin haid. Karena dia ingat dia di situ awal keluar darah. Tapi karena dia lupa siklusnya, dan ini yakin suci, karena tidak mungkin ini haid. Ya. Karena lupa siklusnya, akhirnya tanggal 27 sudah ada kemungkinan haid, dan 28 sudah mulai mutahayyirah mutlaqah sudah. Dan seterusnya. Karena lupa siklusnya. Tapi kalau ini ingat siklusnya,
Siklusnya 30 hari, berarti tanggal 1 pasti haid. Ya, dan itu siklusnya cuma 30. Setelah ditarik 30 hari, satu berikutnya pasti haid. Ditarik lagi 30 hari. Jadi bisa dipastikan mana haid-haidnya. Nah, hari pertama setiap bulan adalah haid dengan yakin. Artinya setiap 30 hari. Yang dimaksud bulan di sini bukan Hijriah, bukan Masehi, tapi setiap 30 hari. Adalah haid dengan yakin. Jadi bisa, karena dia ingat, saya tanggal 1 haidnya. Ya sudah, dan siklusnya 30, tinggal tarik 30 aja. Sedangkan hari kedua sampai hari ke-15 selalu dalam kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Karena dia lupa berapa lama dia haid menurut adatnya, dia lupa jumlahnya berapa, ya sudah. Ada kemungkinan haidnya sehari, makanya yang 1 hari ini pasti haid. Yakin haid. Kemudian hari kedua sudah mulai meragukan. Ya. Jadi mulai hari kedua sampai hari ke-15 ini ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Jadi hari pertama karena yakin haid nggak sholat sudah. Hari kedua wajib sholat tapi tidak boleh bersetubuh. Dan kalau mau sholat wajib mandi. Begitu pula hari ketiga, keempat, kelima. Jadi mulai hari kedua sampai hari ke-15 selalu dalam kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Kenapa? Karena kalau haidnya cuma sehari, hari kedua sudah berhenti. Kalau haidnya 2 hari, hari ketiga sudah berhenti. Haidnya 5 hari, terus begitu. Ya, jadi selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti. Nah, hari ke-16 beda lagi. Gak mungkin sudah ada itu. Pasti suci. Mulai hari ke-16 sampai akhir bulan adalah suci. Yakin suci sudah. Karena nggak mungkin tembus ke situ. Karena haidnya mulai tanggal 1, nggak mungkin sampai hari ke-16. Karena maksimal haid 15 hari. Jelas ya? Nah, konsekuensinya, pada hari di mana dia yakin haid, harus meninggalkan larangan-larangan haid. Dan di hari yang diyakini suci, harus mengerjakan kewajiban-kewajiban orang yang suci. Jadi kalau tanggal 16 tadi itu ya sholat, puasa, dan boleh bersetubuh dengan suaminya mulai tanggal 16 sampai 30. Ya, tanggal 1 tidak boleh sholat. Sedangkan hari yang ada kemungkinan haid dan suci harus melakukan ihtiyat. Mulai hari kedua sampai hari ke-15 disitulah ihtiyat. Wajib sholat tapi tidak boleh berhubungan badan. Jelas ya? Nah itu namanya mutahayyirah yang dzakirah lil waqt, nasiyah lil adat. Ya, ingat dengan awal keluarnya darah, tapi lupa dengan lama, dengan jumlah haidnya, lama adatnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti sisanya ini dibahas di sesi terakhir ya. Sesi terakhir kita akan membahas mulai mutahayyirah yang nasil waktu dzakirul adat sampai bab nifas. Silakan yang mau bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Jika 20 harinya bukan merah semua, tetapi setiap hari darah tambah melemah sampai keruh, sehingga karena biasanya seperti itu. Ya sudah, haidnya adalah darah kuat saja. Ya ini berarti mumayyizah. 20 hari bukan merah semua. Jadi yang kuat yang mana? Kuatnya 10 hari. Setelah itu melemah. Yang 10 hari itu haid. Yang melemah bukan. Kalau misalnya dia ingat kalau
gak 7, 8 hari haidnya. Untuk yang ghairu mumayyizah, kembali kepada adat, ya. Ya berarti haidnya antara 7 sama 8. Yang 7 hari itu pasti haid, yang 8 hari ke-8 mutahayyirah. Karena dia antara 7 dan 8. Hari ke-9 pasti suci. Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup karena tidak ada pertanyaan. Insya Allah kita lanjut pertemuan terakhir. Mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa dibahas di pertemuan terakhir juga. Ya, mudah-mudahan bisa diawali pertemuan terakhir. Bisa diawali ya? Ya, bisa diawali insya Allah sehingga tidak terlalu malam selesainya. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya.